Apa yang mati? Banyak. Kenapa banyak? Karena jamak. Sembilan, 19, 29, 39, 5, 49, 59, 79, 8, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bener 18. Ini pasti tadi yang mikirnya berapa coba? 10, mikirnya 10 Bu ya? Enggak apa-apa Bu. Orang tua itu, kita yang sudah tua ini lebih mudah tertipu daripada yang muda-muda. Kenapa? Karena yang muda-muda tidak meremehkan ilmu. Misalnya wong gede, alah 0 sampai 100, aku ngitung loh, bayar utang sampai 1 juta. Kok mikir sampai 100 kan gitu. Bener 18. Tepuk tangan dulu untuk keberaniannya, luar biasa. Saya akan kasih kesempatan, mau diubah atau tidak angkanya? Mau. Berapa? Loh, ini proses belajar kayak gini, tidak harus selalu langsung benar. Kalau salah didandani lagi, nggak apa-apa. Berapa? Tidak yakin mulai mencari contekan. Berapa? Kita kasih kesempatan. Kadang-kadang kita dalam hidup gitu nggak Bu? Salah sangka. Kok salah sangka? Wong WA centang biru aja nggak dibalas sudah marah-marah kok. Iya enggak? Kok ini nggak diangkat ini? Kok nggak dibalas ini udah marah-marah? Hati-hati dengan prasangka. Jangan terjajah oleh prasangkanya sendiri. Percaya sama dirimu, jangan percaya sama orang. Kadang-kadang orang ngasih tahu salah lo. Berapa? 19. Yakin 19? G. Jawaban terakhir? G. Hah? G. Oke. Kita tak kayak hadiah baik. Walaupun salah tapi kita harus hargai keberaniannya. Yo, dari panitia. Matur nuwun. Sun G. Sun G. Oh sami-sami bos. Yang penting diingat, yang penting pelajarannya adalah kita tidak boleh meremehkan apapun. Kayaknya mudah, ada ilmu di dalamnya yang belum kita gali. Kalau salah jangan dimarahin, kalau salah diajarin. Jadi yang benar adalah 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Berapa? 20. Kamu mengaku bahwa kamu salah? G. Yang benar berapa? 20. Tepuk tangan buat hakim, luar biasa. Sip, ngono kuwi. Oke, matur nuwun, silahkan kembali. Yang hebatnya orang itu bukan hanya karena pengetahuannya banyak, karena bisa banyak, tapi berani mengakui salahnya dan belajar lebih lanjut lagi. Gitu ya. Sekarang adik-adik udah, mau lagi pertanyaan? Atau sekarang ibu-ibu? Sekarang saya tanya ibu-ibu aja. Ini jawabannya harus cerdas, yang tidak dikira oleh orang lain. Tapi pertanyaannya sederhana, hadiahnya sama. Loh, kadang-kadang hidup itu harus kreatif, betul nggak Bu? Kalau nasinya sudah nggak kemakan, dibikin nasi goreng. Biar tetap bisa dimakan. Hidup juga perlu yang namanya kreativitas. Pertanyaan ini adalah tentang pertanyaan kreativitas. Ibu tahu yang namanya nasi atau tidak? Pertanyaannya, kenapa dinamakan nasi? Ada yang berani menjawab? Kenapa dinamakan nasi? Ibu-ibu
Meneng cah, engko tak kayak pertanyaan meneh. Tenang aja. Kenapa dinamakan nasi Ibu? Hah? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ya kan beras. Terus dimasak, dikasih air, terus habis itu dimasak udah terus jadi nasi. Itu proses mengubah beras menjadi sesuatu yang bernama nasi. Pertanyaannya adalah kenapa dinamakan nasi? Ayo. Monggo maju ke depan. Jauh saya nggak kelihatan nih. Mboten napa-napa nggih kula. Namanya siapa Mbak Bu? Mbak Safila. Mbak Safila, Safira, sudah punya pasangan? Belum. Monggo diumumkan IG-nya. Cah-cah rasa perengas-perengas. Langsung perengas-perengas ini. Marah jadi mohon. Jadi sampai sekarang belum menemukan calon mertua yang khilaf. Coba kita tanya sama beliau. Jawabannya apa kira-kira? Kenapa dinamakan nasi? Karena lapar. Coba gak lengkap sedikit, masih bingung ibu-ibu. Karena kenapa Dina nasi? Karena lapar. Karena Dina lapar. Paham nggak? Bener nggak jawabannya? Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Bener atau enggak? Ada yang kepikiran nggak tadi? Ternyata jawaban sebuah pertanyaan bisa bermacam-macam, betul nggak? Tergantung kreativitas kita. Untuk mengisi kemerdekaan kita harus selalu kreatif. Untuk menghargai yang sudah pikirannya aneh, tapi kreatif, kita kasih hadiah. Wah, monggo. Untuk jumlahnya tolong jangan saya dimarahin karena ini tergantung sama beliau. Terima kasih. Monggo buat nge-grab pulang ya. Oh, nggak usah nge-grab Mbak. Cari aja tumpangan di sini pasti banyak yang mau ngambil. Tenang aja. Mau saya pulang ada yang sejalan gitu. Ini tadi mohon maaf bukan tausiah. Ini saya mengajak berpikir agar kita kreatif. Mengisi kemerdekaan itu harus ke dalam dan keluar. Jadi pikiran kita tidak boleh meremehkan apapun. Harus belajar segala sesuatu. Yang kamu pikir paham, ternyata di dalamnya ada ilmu yang terus bisa digali gitu ya. Yang ibu-ibu tadi dinamakan nasi, benar atau salah sih? Benar ya, ternyata ada banyak cara untuk mengolah. Misalnya, doa itu juga harus kreatif. Kalau misalnya punya utang, kalau salah saya dibenerin Pak Yai, Pak Ustadz. Doanya bisa macam-macam, Tuhan tolong saya dibantu membayar utang. Boleh atau benar atau salah? Boleh, boleh. Kalau doanya gini boleh enggak Pak Ustadz? Semoga yang ngutangin saya lupa nagih seumur hidup gitu, kira-kira boleh? Ya boleh? Boleh. Terserah dikaplok Tuhan atau enggak, ya nanti urusannya kan boleh. Manusia adalah tempatnya bodoh. Tapi makanya itu kita harus kreatif terus menerus. Mau lagi satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi untuk dua-duanya. Untuk kreatif, untuk bisa menghadapi tantangan zaman, kita harus bisa melihat sesuatu dengan teliti, dengan serius. Pertanyaan terakhir tapi saya butuh bantuan. Ada yang mau bantu saya di depan enggak? Duduk aja di sini. Siapa kira-kira ada yang mau bantu saya di depan? Apa aku dhewe wae? Oke lah aku dhewe wae. Angel ya aku dhewe. Oke enggak apa-apa. Saya di sini banyak nyamuk enggak di desa sini? Coba tolong ditepuk nyamuknya, Mbak. Berapa nyamuk yang mati? Salah, jawabannya adalah 4. Ini kalau anak-anak muda langsung, oh paham nih permainannya, diem dulu ya. Ini untuk ngajari teman-teman agar kita harus kreatif. Kadang-kadang apa sih yang dilihat, ilmunya di mana sih? Kok bisa 4 dari mana sih? Coba lagi tepuk nyamuknya. Sekarang berapa? Jawabannya adalah
bisa? Oke, coba lagi tepuk nyamuk. Sekarang mati berapa? Yang satu angkat tangan. Enggak ada, jawabannya adalah 3. Ayo coba. Loh, kok bisa? Ya, saya hanya bisa meyakinkan, saya nggak ngarang, nggak ngawur. Itu ada sebabnya. Kenapa 3, kenapa 2, kenapa 1? Kadang-kadang kita itu mudah dijajah oleh orang karena persepsi. Ada trending topik ngomong sekalimat kita udah benci. Ngelihat judul berita kita udah benci, belum membaca beritanya. Sering nggak di grup keluarga tiba-tiba ada posting sharing dari YouTube terus kita ikut marah. Pernah nggak kayak gitu? Ya, biasanya bude-bude yang banyak sharing kayak gitu itu. Sama Pak D. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa teliti melihat sesuatu. Mari kita teliti agar tidak mudah dijajah oleh orang lain. Coba ditepuk lagi nyamuknya. Mati berapa? Coba lagi. Sekarang mati berapa coba? 4. Ayo siapa yang udah berani menjawab? Oh mau wes paham apa durung? Oh belum paham. Oke. Mau dicoba lagi? Ada satu hadiah lagi nih, betul nggak? Masih ada satu hadiah lagi ya? Nggak apa-apa ya, having fun gini ya. Dengarkan ceramah yang sesungguhnya, saya ngejak. Tiga. Oh, mulai nih. Coba lagi. Berapa? Coba lagi. Sekarang berapa? Ada yang berani angkat tangan? Ayo coba dipikir, tepuk lagi. Sekarang mati berapa? Coba, ayo. 5. Oh, benar. Coba saya kasih petunjuk sedikit. Dari mana datangnya nyamuknya jumlahnya? Coba tepuk lagi. Mati berapa nyamuknya? 3. Coba lagi. Sekarang berapa? 2. Coba lagi. Ini? 1. Ada yang berani ke depan menjelaskan sama yang lain? Ayo. Sudah tahu ilmunya, kewajiban selanjutnya adalah mengajari yang tidak tahu. Agar ilmunya tersebar ke lebih banyak orang. Berani atau tidak membagi? Berani? Ayo. Saya ketemu. Ojo kayak udah paham dia. Ada yang paham ini? Saya pengen teman-teman mau ke depan. Mau ke depan. Oke, maju ke sini. Nah, ini santri itu kayak gini. Ibu-ibu sudah tahu? Coba tepuk. Mati berapa sekarang? 3. Coba lagi. Kalau ini? 1. 2. Berapa? Kali. Oh, 2 kali. Oke, namamu siapa? Faza. Manja? Faza. Oke. Bapak Ibu ikut ke sini enggak? Boten mondok. Oh, mondok. Oke. Berarti enggak ikut nonton ke sini ya? Boten. Faza tahu nyamuknya berapa yang mati? Ngertos. Oke, coba. Sekarang mati berapa? 3. Coba dijelaskan dengan baik kepada dulur-dulur gimana cara ngitungnya. Harus berani, nggak apa-apa. Kalau ditanya sekarang mati berapa, jawabannya 3. Karena ada 3 kalimat. 3 kata. Coba. Mati berapa? 2. Sekarang? 1. Sudah tahu jawabannya Ibu? Coba kamu yang ngasih tebakan. Coba tepuk. Sekarang mati berapa? Berapa? 3. Sekali lagi.
Ibu-ibu, sekarang nyamuknya mati berapa coba kira-kira? Kalau dihitung, hah? Berarti 10. Tepuk tangan dulu buat Faza, luar biasa. Nyuwun hadiahnya. Tapi hati-hati dengan jebakan. Kalau kamu merasa sudah tahu, kadang-kadang kita kemudian tidak waspada berikutnya. Dengerin pertanyaan saya. Sebutkan, ini yang bisa jawab, mau foto di sini sama saya boleh. Tak kasih hadiah sekalian. Sebutkan jumlah nyamuk yang Anda anggap mati. Sudah tahu jawabannya? Coba. Tepuk coba nyamuknya. Sekarang nyamuknya mati berapa coba hitung aja menurut saya. Kalau kamu mau dihitung mau gimana coba. Coba sebutkan berapa kira-kira yang mati kira-kira berapa coba. Ini ada jawabannya pasti. Jawabannya berapa tapi coba kita yang penting jawabanmu alasannya seperti apa. Berapa yang mati? Banyak. Kenapa banyak? Karena jamak. Yo nggak salah. Tapi coba perhatikan pertanyaan saya tadi. Sebutkan jumlah nyamuk yang Anda anggap mati. Kamu menganggap 5, menganggap 6, menanggap 1, terserah. Pertanyaan yang mirip kadang-kadang rumusnya berbeda. Jadi setiap saat kita harus waspada terhadap yang namanya ilmu. Tepuk tangan buat Faza, salaman tak sawer hadiah. Turun. Matur nuwun. Semoga santri-santri menjadi cerdas-cerdas otaknya dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Monggo silahkan kembali. Tepuk tangan dulu buat semua yang hadir di sini. Mari kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Hadiahnya sudah habis. Kalau kebanyakan nanti panitianya bangkrut. Mohon maaf. Kita teruskan dengan tanya jawab dan ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.